Rekaman ini merupakan arsip langka yang dibuat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1917, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan dukungan dari Yayasan Wilhelm Middendorp. Melalui film bernilai sejarah tinggi ini, penonton diajak menyaksikan kehidupan masyarakat Karo di pedalaman Sumatera secara autentik, apa adanya, dan terekam langsung dari masa ketika tradisi masih menjadi bagian utuh dari kehidupan sehari-hari. Dokumenter ini menampilkan berbagai aspek kehidupan tradisional masyarakat Karo, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Seluruh adegan direkam tanpa rekayasa, sehingga menjadikan film ini sebagai dokumen visual yang sangat berharga dalam merekam peradaban Nusantara sebelum tersentuh modernisasi. Narasi dalam video ini disusun untuk membantu penonton memahami konteks sejarah dan kebudayaan di balik gambar-gambar bisu yang direkam lebih dari 1 abad lalu, sekaligus menghidupkan kembali jejak kehidupan masyarakat Karo pada masa lampau. Dalam keseharian mereka, tampak para perempuan Karo mengolah kapas sejak tahap pemipilan, memintal benang, menggulungnya, mewarnai, hingga menenun kain secara tradisional. Sementara itu, para laki-laki berperan dalam pembuatan tepi kain berhias, yang menjadi ciri khas busana Karo dan syarat akan nilai estetika serta makna budaya. Tepi kain berhias tersebut dirancang dengan pola-pola khas yang tidak dibuat secara sembarangan. Setiap garis, warna, dan ragam hias mengandung makna filosofis yang merepresentasikan nilai kehidupan masyarakat Karo, mulai dari keharmonisan dengan alam, hubungan kekerabatan, hingga penghormatan terhadap leluhur. Karena itulah, peran laki-laki dalam pengerjaan bagian ini dianggap strategis. Mereka bertanggung jawab menjaga keaslian motif sekaligus memastikan nilai-nilai budaya tetap terjaga dari generasi ke generasi. Dalam konteks sosial, keterlibatan laki-laki dalam pembuatan tepi kain berhias juga mencerminkan pembagian peran yang seimbang dalam budaya Karo. Selain tenun, masyarakat Karo juga mengembangkan keterampilan menganyam tikar dari rumput rawa, sebuah kerajinan yang memanfaatkan sumber daya alam di sekitar permukiman mereka. Rumput rawa yang tumbuh subur di sekitar permukiman tidak dipandang sekadar sebagai tumbuhan liar, melainkan sebagai bahan bernilai guna yang dapat diolah menjadi perlengkapan rumah tangga. Proses pembuatan tikar ini diawali dengan pemilihan rumput rawa yang telah cukup tua dan kuat. Setelah dipanen, rumput tersebut dikeringkan, dibersihkan, lalu diraut agar seragam sebelum dianyam. Tahapan ini menuntut ketelatenan dan pengalaman, karena kualitas tikar sangat ditentukan oleh ketepatan memilih bahan serta kerapian anyaman. Pola-pola anyaman yang dihasilkan umumnya sederhana, namun fungsional, mencerminkan karakter masyarakat Karo yang mengutamakan kegunaan tanpa mengabaikan keindahan. Lebih dari sekadar benda pakai, tikar anyaman rumput rawa memiliki makna sosial dan budaya. Tikar digunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, mulai dari alas duduk keluarga, tempat menerima tamu, hingga perlengkapan dalam upacara adat tertentu. Serat pohon aren atau enau diolah dengan cermat untuk dijadikan tali, yang digunakan dalam berbagai keperluan rumah tangga dan adat. Proses pengolahan serat aren dimulai dari pengambilan ijuk atau serat kasar dari batang dan pelepah pohon. Serat ini kemudian dibersihkan, dikeringkan, dan dipilah sebelum dipintal secara manual menjadi untayan tali. Tahapan ini membutuhkan keterampilan khusus, karena kekuatan dan keawetan tali sangat bergantung pada cara memintal serta kerapatan serat yang disatukan. Hasilnya adalah tali yang tidak hanya kokoh, tetapi juga lentur dan tahan terhadap cuaca. Dalam kehidupan rumah tangga, tali dari serat aren digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengikat kayu bakar, peralatan pertanian, hingga perlengkapan rumah. Keahlian pertukangan logam juga menjadi bagian penting dari kehidupan tradisional masyarakat Karo.
mencerminkan tingkat keterampilan teknis yang tinggi sekaligus pemahaman mendalam terhadap nilai, guna dan makna simbolik logam. Dalam bengkel sederhana yang menyatu dengan lingkungan sekitar, seorang pandai besi bekerja secara manual, memanaskan besi di atas bara api, lalu menempa dan membentuknya dengan pukulan berirama. Setiap ayunan palu bukan sekadar tenaga fisik, melainkan hasil pengalaman panjang yang menentukan kekuatan, ketajaman, dan ketahanan alat yang dihasilkan, baik untuk keperluan pertanian, rumah tangga, maupun perlengkapan adat. Di sisi lain, pengrajin perak memperlihatkan ketelatenan yang berbeda namun tak kalah rumit. Dengan tangan yang terlatih, perak dipanaskan lalu ditarik perlahan menjadi kawat-kawat halus. Kawat ini kemudian dibentuk menjadi perhiasan telinga dengan desain khas, mengutamakan keseimbangan antara keindahan, kenyamanan, dan simbol identitas budaya. Proses ini menuntut ketepatan tinggi karena kesalahan kecil dapat merusak bentuk maupun nilai estetika perhiasan. Tak kalah penting adalah peran pandai emas yang menunjukkan keterampilan tingkat tinggi dalam mengolah logam mulia menjadi perhiasan bernilai seni. Emas tidak hanya dipandang sebagai bahan berharga, tetapi juga sebagai simbol status sosial, kemakmuran, dan kehormatan dalam masyarakat. Perhiasan emas kerap dikenakan dalam upacara adat, pernikahan, atau momen-momen penting lainnya, menjadikannya penanda kedudukan dan identitas keluarga. Melalui tangan para pengrajin logam inilah, besi, perak, dan emas menjelma bukan sekadar benda, melainkan warisan budaya yang merekam pengetahuan, estetika, dan struktur sosial masyarakat Karo dari generasi ke generasi. Di bidang kerajinan tanah liat, masyarakat Karo mengembangkan proses pembuatan gerabah dengan teknik yang sederhana namun terbukti efektif dan fungsional. Tanah liat yang digunakan biasanya diambil dari lokasi-lokasi tertentu di sekitar permukiman yang telah dikenal secara turun-temurun, memiliki kualitas baik, liat, mudah dibentuk, dan kuat setelah dibakar. Pemilihan bahan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan pengalaman panjang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Proses pembentukan gerabah dilakukan secara manual, tanpa bantuan roda putar modern. Tanah liat diolah dengan tangan, dipijat, diputar, dan disusun perlahan hingga membentuk wadah sesuai kebutuhan, seperti periuk, kendi, atau tempat penyimpanan. Setelah dibentuk, gerabah dikeringkan secara alami di bawah sinar matahari sebelum kemudian dibakar dengan api terbuka menggunakan kayu bakar. Teknik pembakaran sederhana ini membutuhkan ketepatan waktu dan insting yang terlatih, karena panas yang berlebihan atau kurang dapat memengaruhi kekuatan dan kegunaan gerabah. Hasil gerabah yang dihasilkan mungkin tampak sederhana dari segi bentuk dan hiasan, namun sangat fungsional dan tahan lama. Gerabah-gerabah ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memasak, menyimpan air, atau keperluan rumah tangga lainnya, serta kadang hadir dalam konteks adat tertentu. Tak luput pendokumentasian tentang kegiatan pengirisan dan pengeringan tembakau, salah satu komoditas penting pada masa itu. Di latar belakang, suasana kehidupan sosial pun terlihat. Beberapa orang bermain catur, sementara yang lain menuangkan tuak, minuman tradisional dari nira, menjadi gambaran akrab dari kehidupan sehari-hari masyarakat Karo pada masa kolonial.
Di Tanah Karo, di antara rimbunnya pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, sebuah bangunan adat mulai dilahirkan. Prosesnya tidak singkat, tidak pula sederhana. Ia dibangun bukan hanya dengan kayu dan tenaga, tetapi dengan adat, kebersamaan, dan ingatan kolektif yang diwariskan lintas generasi. Segalanya dimulai dari tanah yang dibersihkan dan kayu-kayu besar yang dipilih dengan penuh pertimbangan. Kayu itu bukan sembarang kayu. Ia dipilih karena kekuatannya, usianya, dan kesesuaiannya menurut adat. Di tempat kerja sederhana, tanpa mesin modern, para lelaki Karo mulai memahat tiang-tiang utama bangunan. Dengan alat tradisional, mereka membentuk lubang-lubang pasak, teknik sambungan kuno yang menjadi ciri khas arsitektur Karo. Tidak ada paku besi, yang ada hanyalah kayu yang disatukan oleh ketelitian dan pengalaman. Satu persatu tiang dipersiapkan. Setiap pahatan harus tepat, karena tiang-tiang inilah yang akan menyangga seluruh beban bangunan. Kesalahan kecil dapat berakibat besar. Karena itu pekerjaan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, seringkali diawasi oleh orang-orang yang dianggap lebih berpengalaman. Ketika semua siap, tibalah saat yang paling menentukan, pendirian tiang utama. Momen ini tidak bisa dilakukan sendiri. Sekelompok pria berkumpul, berdiri sejajar, lalu secara serempak mengangkat dan menarik balok kayu panjang. Dengan irama yang sama, mereka mengerahkan tenaga, menyatukan langkah dan kekuatan. Inilah kerja Aron, gotong royong khas masyarakat Karo, di mana setiap orang menjadi bagian dari satu tujuan bersama. Perlahan tiang besar itu ditegakkan. Di sekelilingnya, bangunan beratap ijuk mulai terlihat membentuk siluet rumah adat. Tiang yang berdiri tegak bukan hanya penyangga atap, tetapi juga simbol keteguhan hidup. Dalam pandangan orang Karo, rumah adat bukan sekadar tempat berteduh. Ia adalah pusat kehidupan sosial, ruang musyawarah, tempat berlangsungnya upacara adat, serta lambang hubungan kekerabatan yang kompleks. Bangunan ini sangat mungkin adalah Siwaluh Jabu, rumah adat Karo yang dihuni oleh beberapa keluarga dalam satu struktur. Setiap ruang di dalamnya memiliki fungsi dan aturan tersendiri, mencerminkan tatanan sosial masyarakat Karo yang rapi dan syarat makna. Proses pembangunan rumah adat selalu melibatkan banyak orang. Tidak ada konsep upah seperti dalam pembangunan modern. Yang ada adalah kewajiban sosial, rasa saling membantu, dan keyakinan bahwa suatu hari nanti, bantuan itu akan kembali dalam bentuk yang sama. Foto-foto ini merekam sebuah peradaban yang bekerja, sebuah masyarakat yang membangun rumah tanpa menggantungkan diri pada teknologi modern, tetapi pada pengetahuan tradisional yang telah teruji oleh waktu. Arsitektur yang selaras dengan alam, lentur menghadapi gempa, dan kuat menghadapi cuaca. Di tengah arus perubahan zaman, dokumentasi seperti ini menjadi saksi bisu bahwa bangsa ini pernah dan masih memiliki cara sendiri untuk hidup, membangun, dan bertahan. Suku Karo dengan adat dan kebersamaannya mengajarkan bahwa rumah bukan hanya bangunan, melainkan cermin dari jati diri sebuah komunitas. Suku Karo merupakan salah satu kelompok etnis besar di Sumatera Utara. Mereka terutama mendiami wilayah dataran tinggi yang dikenal sebagai Tanah Karo, dengan Kabupaten Karo sebagai pusat utamanya. Daerah ini yang beribu kota di Kabanjahe, terkenal dengan alam pegunungan dan iklimnya yang sejuk, serta menjadi jantung kehidupan budaya dan adat masyarakat Karo. Selain di Kabupaten Karo, masyarakat Karo juga tersebar di sejumlah wilayah sekitar, seperti Kabupaten Deli Serdang, Dairi, Langkat, dan Simalungun. Persebaran ini menunjukkan bahwa Tanah Karo tidak hanya terbatas pada satu wilayah administratif, melainkan meluas mengikuti sejarah, ikatan adat, dan mobilitas masyarakatnya sejak lama. Di kawasan perkotaan, suku Karo dapat ditemukan dalam jumlah yang cukup signifikan di kota Medan dan kota Binjai. Kehadiran mereka di kota-kota ini mencerminkan proses urbanisasi sekaligus peran aktif masyarakat Karo dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya perkotaan Sumatera Utara. Bahkan persebaran suku Karo juga mencapai sebagian wilayah Aceh Tenggara, yang secara historis dan geografis berbatasan langsung dengan Tanah Karo.
Secara keseluruhan, suku Karo mendiami wilayah-wilayah yang saling berdekatan di Sumatera Utara dan sekitarnya. Dengan bahasa Karo, adat istiadat yang khas, serta sistem kekerabatan yang kuat, masyarakat Karo membentuk sebuah identitas budaya yang kaya, kokoh, dan tetap lestari hingga kini.